Eternal Secret King Season 59. Bab 581, Kuil Buddha berusia 10.000 tahun. Suara itu mengganggu pikiran Su Zimo. Seseorang benar-benar hidup di kedalaman lembah penguburan naga. Su Zimo membuka pintu dan berjalan keluar untuk melihat seorang biksu muda mengambil posisi lotus di atas sajadah. Telapak tangan biksu muda itu ditempatkan bersama di depan dadanya saat dia bernyanyi dengan lembut. Su Zimo tertegun sejenak. Dia berpikir bahwa siapapun yang tinggal di dasar lembah penguburan naga pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Namun, dia tidak mengira itu adalah biksu muda. Biksu muda di hadapannya paling banyak hanya berada di ranah inti emas. Meskipun kultivasi Su Zimo telah hilang, matanya masih tajam. Merasakan sesuatu, biksu kecil itu berhenti bernyanyi dan berbalik. Matanya jernih seperti air, seolah mengandung ketulusan murni. Biksu kecil itu tersenyum lembut dan berdiri, menyapa dengan telapak tangan terkatup, "Pelindung, kamu sudah bangun." Petik 2. Su Zimo berjalan maju dan membungkuk. "Saya Su Zimo, terima kasih atas rahmat penyelamat Anda, sesama Taois." Petik 2. "Anda tidak harus melakukan itu, pelindung." Biksu kecil itu tersenyum. "Aku hanya membawamu ke sini karena tuanku merasakanmu." Petik 2. Menguasai. Nada suara Su Zimo dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya biksu kecil ini bukan satu-satunya di dasar lembah pemakaman naga. Mengangguk, biksu kecil itu melihat ke arah aula raksasa tidak jauh dari sana. "Namun, tuanku saat ini dalam pengasingan dan tidak akan melihat siapapun untuk saat ini." Petik 2. Pintu ditutup di aula megah tidak jauh dari sana. Su Zimo mengangguk dan bertanya, "Berapa lama aku tidak sadar?" "Sebulan atau lebih." Petik 2. Su Zimo mengerutkan bibirnya dalam diam, merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Karena kultivasinya dihancurkan, kemampuan penyembuhan tubuhnya juga menurun drastis, dia belum pulih sepenuhnya bahkan setelah sebulan. Setelah beberapa saat, Su Zimo bertanya lagi, "Bolehkah saya bertanya kapan tuanmu akan keluar dari pengasingannya?" "Saya tidak tahu." Biksu kecil itu menggelengkan kepalanya. "Bisa besok, bisa setahun kemudian, atau bahkan 100 tahun kemudian." Petik 2. 100 tahun. Su Zimo tertawa getir. Merasakan kekecewaan Su Zimo, biksu kecil itu menghiburnya dengan tulus, "Pelindung, tidak perlu terburu-buru. Waktu berlalu dengan cepat dan ratusan tahun akan berlalu dalam sekejap mata, seperti kuda dewa melintasi medan." Petik 2. Biksu kecil itu tampak lebih muda dari 20 tahun. Kata-kata itu benar-benar tidak terdengar seperti yang seharusnya diucapkan olehnya dan tampak aneh. Biksu kecil itu melanjutkan, "Pelindung, jika Anda merasa bosan, Anda dapat dengan santai melihat-lihat sutra di kamar sutra. Sutra Buddha tersebut mengandung banyak pengetahuan dan rahasia alam semesta. Bahkan orang tua yang bijak mungkin tidak dapat memahami kebijaksanaan di dalam sepenuhnya." Petik 2. Sutra-sutra itu mengandung kegembiraan yang tak ada habisnya dan waktu akan berlalu tanpa disadari begitu Anda terbenam di dalamnya. 100 tahun akan berlalu dengan cepat. Petik 2. Mudah bagi biksu kecil untuk mengatakan itu, tetapi Su Zimo benar-benar tidak dapat menarik minatnya. Malu menolak niat baik biksu kecil itu, Su Zimo mengangguk sambil tersenyum dan mulai mengamati sekelilingnya. Halaman tidak memiliki banyak bangunan, hanya 2. Salah satunya adalah kamar sutra dan yang lainnya adalah aula megah, bahkan tidak ada ruang meditasi. Ini adalah kuil yang sangat sederhana dan tua. Kuno dan tua. Hanya 2 bangunan yang terlihat seperti dari zaman dulu dan telah bertahan melalui perubahan musim dan pasir waktu. 2 kebun sayur ditanam di depan aula besar, memberi mereka makanan hijau. Pintu masuk utama kuil tua itu sangat rusak dan berderit karena embusan angin, seolah bisa jatuh kapan saja. Mengapa ada kuil tua yang aneh di dasar lembah pemakaman naga? Su Zimo kehilangan ekspresi. Untuk sesaat, sebuah pikiran sepertinya melintas di benaknya. Namun, pikiran Su Zimo terlalu kacau pada saat itu dan sebagian besar perhatiannya dihabiskan untuk memikirkan bagaimana memulihkan kultivasinya. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkan pemikiran itu. Setelah beberapa saat berdiri diam, Su Zimo berbalik menuju pintu masuk kuil tua. Benar-benar tidak ada yang bisa dilihat di sekitar kuil tua. Su Zimo ingin pergi keluar dan memeriksa apa yang ada di dasar lembah pemakaman naga. Biksu kecil itu memiliki ekspresi khawatir dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata, "Pelindung, kamu belum pulih dari luka seriusmu. Jangan pergi terlalu jauh, berbahaya di luar sana." Petik 2. Terima kasih atas peringatan baik Anda, sesama Taois. Aku akan berhati-hati. Petik 2. Su Zimo mengucapkan terima kasih dengan menangkupkan tinju sebelum berbalik keluar. Saat dia melangkah keluar dari kuil tua, dia merasakan hembusan angin yang dingin dan tidak bisa membantu tetapi bergidik. Di hadapannya ada lembah yang berkelok-kelok dengan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di tanah.
Tebing di kedua sisinya dipenuhi bebatuan aneh. Itu sangat sunyi di seluruh lembah. Suzimo sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Meskipun rubah kecil memiliki ekspresi ketakutan, dia tetap memilih untuk mengikuti di belakang Suzimo. Suzimo mengangkat kepalanya dan mendongak. Kabut melonjak di atas lembah. 10.000 tahun yang lalu, ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya bertempur satu sama lain, sisa energi mereka membentuk wilayah kekacauan dan terjalin di atasnya. Makhluk hidup yang ditarik ke dalamnya akan tercabik-cabik menjadi kabut darah. Sekarang kultivasi Suzimo lumpuh dan dia telah kehilangan setiap metode untuk naik ke langit, mudah baginya untuk melompat turun dari atas, tetapi tidak mungkin baginya untuk kembali. Suzimo menyadari bahwa jika dia tidak dapat memulihkan kultivasinya, dia kemungkinan besar akan menjadi tua dan menghabiskan sisa umurnya di dasar lembah ini. Namun, bagaimana dia bisa memulihkan kultivasinya? Inti emasnya sudah hancur berkeping-keping dan telah tersebar seluruhnya. Dantiannya sekarang adalah keberadaan yang bocor yang tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan roh Qi. Tidak ada cara baginya untuk memulihkan inti emasnya. Satu-satunya hal yang bisa dia pulihkan adalah inti batinnya. Meskipun inner core-nya dipenuhi air mata, setidaknya itu masih utuh. Namun, bagaimana dia bisa memulihkannya? Suzimo tidak mengembangkan alam untuk dapat menyerap esensi dunia. Jika dia ingin melanjutkan kultivasi iblisnya, dia harus menggunakan sejumlah besar kekuatan hidup. Itu bisa berasal dari daging segar, atau harta karun langka, atau ramuan. Namun, selain dia, rubah kecil, biksu kecil dan gurunya serta dua petak sayuran biasa, tidak ada yang lain di dasar lembah pemakaman naga. Tanpa pengisian ulang, akan sulit untuk mengedarkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, apalagi memulihkan inner core-nya. Meskipun Suzimo tenggelam dalam pikirannya, langkah kakinya tidak berhenti saat dia terus berjalan maju secara naluriah. Setelah mereka melewati tikungan, rubah kecil itu tiba-tiba berhenti di jalurnya dan menggigit belalai Suzimo, menahannya dengan kuat. Khawatir, Suzimo tersadar dari pikirannya. Mayat tergeletak di tanah satu demi satu di hadapannya. Beberapa dari mereka diletakkan secara horizontal, beberapa dari mereka duduk di tanah sementara yang lain robek dan terdistorsi, mereka datang dalam berbagai bentuk dan posisi. Mayat yang berserakan di tanah memanjang hingga ke tepi lembah tanpa terlihat ujungnya. Suzimo menyadari bahwa mayat-mayat ini seharusnya dikubur di sini di lembah selama bencana 10.000 tahun yang lalu. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, mayat-mayat itu masih asli dan tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Faktanya, Suzimo melihat tubuh yang sempurna di antara mayat-mayat itu. Seberapa menakutkan ahli itu ketika dia masih hidup. Ini adalah orang-orang yang tubuhnya tidak membusuk setelah 10.000 tahun. Tiba-tiba, Suzimo merasakan kilatan cahaya merah dari sudut matanya dan berbalik untuk melihat secara naluriah. Pupil matanya mengerut dengan cepat dan rambutnya berdiri tegak. Beberapa tetes darah segar berceceran di dinding di sekelilingnya. Suzimo hanya melirik sekilas dan merasakan rasa sakit yang menusuk menembus matanya, bola matanya terasa seperti akan meledak. Pakar mana yang memiliki darah itu sehingga menjadi menakutkan ini? Bahkan setelah 10.000 tahun, darah yang terciprat hampir membunuh Suzimo. Saat itu, dia merasakan perasaan bahaya yang sangat besar tersentak ke dalam pikirannya. Bab 582, menghantui. Angin kencang bertiup tanpa peringatan. 10 kaki jauhnya, hantu muncul satu demi satu, menghasilkan wajah mengancam yang menghilang secepat kemunculannya. Suzimo merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Prajurit dunia lain yang terbentuk di reruntuhan kian besar hanyalah pasukan tentara kekaisaran yang terkubur di masa lalu. Namun, orang macam apa yang dimakamkan di lembah pemakaman naga? Ini adalah orang-orang yang tubuhnya tidak membusuk setelah 10.000 tahun. Mereka adalah orang-orang yang darahnya berceceran di dinding memiliki kekuatan luar biasa. Prajurit dunia lain yang dibentuk oleh tentara kekaisaran itu cukup untuk melawan Golden Core. Jika demikian, seberapa menakutkan roh pendendam yang menghantui dari para ahli yang jatuh di sini. Cepat, ayo pergi. Suzimo berteriak pelan dan memeluk rubah kecil itu, berbalik dari arah asalnya. Syukurlah, mereka tidak jauh dari kuil tua. Dia bisa kembali ke dalamnya dalam puluhan napas dengan semburan penuh dari tubuhnya. Ada tikungan di depan. Meskipun Suzimo telah terganggu di sepanjang jalan, dia samar-samar dapat mengingat bahwa ini adalah satu-satunya tikungan yang dia belok. Dengan kata lain, dia akan bisa melihat kuil tua begitu dia berbalik arah. Namun, setelah menyingkir, Suzimo berhenti di jalurnya secara naluriah. Tidak ada kuil tua di hadapannya. Sebaliknya, ada mayat yang dipasang seperti gunung.
Tidak jauh dari sana, aliran darah yang lengket mengalir, menghalangi jalan ke depan dengan bau darah yang memuakkan. Wajah-wajah menakutkan mengapung di permukaan sungai dengan senyuman sinis. Su Zimo menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya. Pemandangan di depannya masih belum hilang. Sebaliknya, mayat-mayat itu menjadi hidup satu demi satu. Mereka berjuang dan berdiri dengan daging busuk tergantung di tubuh mereka. Perlahan, bergoyang, mereka terhuyung-huyung menuju Su Zimo dengan bau yang menjijikkan. Sepasang senjata menonjol satu demi satu dari sungai darah di depan juga. Banyak orang bersimbah darah merangkak ke pantai dan menyeringai cerah dengan mata merah. Su Zimo merasa menggigil di punggungnya dan keringat dingin membasahi dahinya. Rubah kecil itu bahkan lebih terguncang dan membenamkan dirinya ke pelukan Su Zimo, mengobrol. Dia menutupi matanya dengan cakar kecilnya dan tidak berani menjulurkan kepalanya. Hanya ada dua kemungkinan dari apa yang ada di hadapan mereka. Pertama, itu berarti Kamar Sutra dan biksu kecil yang dia lihat sebelumnya adalah ilusi dan tidak ada kuil tua di dasar lembah pemakaman naga sama sekali. Kedua, dia tidak meninggalkan tempatnya semula. Dengan benar, dia akan melihat kuil tua yang tidak diketahui begitu dia berbalik arah. Tapi sekarang, Su Zimo telah berlari sepanjang jalan dan tidak beristirahat sama sekali. Dia jelas merasa bahwa dia telah berbelok, namun, alih-alih jejak kuil tua, dia bertemu dengan gunung mayat dan sungai darah yang memiliki aura jahat yang sangat deras. Kedua kemungkinan itu tampak tidak optimis baginya. Kemungkinan pertama berarti ada keberadaan yang sangat menakutkan di sini yang bisa menyihir kelima inderanya dan menyulap ilusi di hadapannya. Kamar Sutra, kuil tua, dan biksu kecil semuanya palsu. Lembah pemakaman naga terbentuk 10.000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin ada kuil tua di dasarnya? Satu-satunya hal yang diyakini Su Zimo adalah mata biksu kecil itu yang jernih seperti air. Mata itu sama sekali tidak mungkin palsu. Kemungkinan kedua adalah Su Zimo menemukan apa yang dikenal di alam fana sebagai dinding hantu. Dia merasa bahwa dia telah berlari ke depan tanpa henti tanpa istirahat sama sekali. Pada kenyataannya, dia sama sekali tidak meninggalkan tempat itu. Ada hantu jahat yang membutakan kelima inderanya dengan menggunakan kekuatan Dharma tertinggi, menyebabkan dia berlari berputar-putar setelah kehilangan arahnya. Tiba-tiba, Su Zimo merasa ada sesuatu yang menghembuskan nafas ke belakang lehernya. Set. Seketika, rambutnya berdiri. Tanpa berpikir, matanya bersinar terang saat dia menamparkan secara terbalik. Piak. Tinjunya terbang di udara dengan suara yang tajam. Tidak ada orang di belakangnya. Su Zimo menarik napas dalam-dalam. Saat dia hendak berbalik, dia menemukan bahwa ada seorang wanita dengan rambut acak-acakan berdiri tidak jauh dari sana, mengenakan blus putih dengan noda darah di atasnya. Punggung wanita itu menghadapnya dan wajahnya tidak bisa dilihat saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Keberadaan apapun di dasar lembah pemakaman naga pasti jauh lebih menakutkan daripada yang ada di reruntuhan kian besar. Prajurit dunia lain di reruntuhan itu tidak berwujud. Su Zimo tidak tahu betapa menakutkannya wanita ini di kehidupan sebelumnya atau seberapa besar balas dendam yang dia pegang, tetapi ki jahatnya telah terwujud menjadi daging yang sebenarnya. Bahkan jika Su Zimo berada pada kondisi puncaknya, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kematian jika dia menemukan keberadaan ini, apalagi fakta bahwa budidayanya sudah lumpuh sekarang. Ia tak berani bertindak sembarangan dan memelototi wanita berbaju putih itu dengan ekspresi tegang. Tiba-tiba, wanita berbaju putih itu bergerak. Segala sesuatu di bawah kepalanya tidak bergerak sama sekali. Namun, kepalanya memutar ke belakang dengan sinis dan menghadap Su Zimo secara langsung. Mulut, hidung dan telinganya penuh dengan darah dan dia tidak memiliki bola mata, hanya sepasang rongga mata yang berdarah. Wanita itu tersenyum menyeramkan dan lidah merah panjangnya yang mengerikan menjulur seperti ular. Rubah kecil baru saja menjulurkan kepalanya untuk melihat melalui celah di cakarnya ketika dia melihatnya. Ah! Dia berseru dan pingsan karena shock. Itu tidak mengherankan, bahkan Su Zimo yang memiliki banyak pengalaman di dunia merasa menggigil di tulang punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi goyah. Wanita berbaju putih itu bergerak dan dengan hembusan angin yang menakutkan, menerjang ke depan. Su Zimo buru-buru mengulurkan tangan kanannya untuk bertahan. Tidak mungkin dia bisa mengancam wanita berkulit putih dengan kekuatannya. Tulang Phoenix surgawi mungkin satu-satunya hal yang bisa bekerja. Swoosh! Tiba-tiba, wanita berbaju putih itu berhenti di jalurnya dan menatap tangan kanan Su Zimo dengan agak waspada dengan rongganya yang kosong dan berdarah. Cek, cek, cek. Dia mencibir dengan sinis dan dalam sekejap, menghilang tepat di depan mata Su Zimo. Su Zimo terkejut dan segera memeriksa sekelilingnya.
Tidak ada jejak sama sekali dari wanita berbaju putih di sekitarnya, seolah semua yang terjadi sebelumnya adalah halusinasinya. Su Zimo tahu bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar. Meskipun wanita berkulit putih itu diciptakan dari ki jahat, kekuatannya kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Void Reversions dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas. Nyatanya, dia bahkan mungkin sebanding dengan karakteristik Dharma. Di depan, mayat berdarah dengan daging busuk merangkak keluar dari sungai darah satu demi satu dan mendekat dengan cepat. Sosok berlumuran darah tiba-tiba menerjang dengan wajah mengancam, membuka mulutnya untuk mencoba dan menggigit leher Su Zimo. Su Zimo memutar tangan kanannya dan menggunakannya seperti belati, menusukkannya ke sosok berlumuran darah. Sing! Api melonjak. Tanpa membuat satu suara pun, sosok berlumuran darah itu dilalap api terang. Mayat lain dan sosok berlumuran darah buru-buru berhenti di jalur mereka. Mereka adalah entitas yang jahat dan hal yang paling mereka takuti adalah petir dan api. Secara alami, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan yang tersembunyi di tulang Phoenix surgawi. Meski begitu, mayat dan sosok berlumuran darah menolak untuk pergi, hanya berdiri tidak jauh untuk menonton Su Zimo dengan tatapan batu dan ludah yang menetes perlahan dari mulut mereka. Pada saat itu, sosok putih muncul diam-diam di belakang Su Zimo dan secara bertahap terwujud. Itu adalah wanita berkulit putih yang hilang sebelumnya. Wanita berbaju putih menjilat bibirnya dan kilatan merah muncul di rongga cekungannya. Dia mengulurkan telapak tangan kerangkanya yang bersinar dingin di ujung jarinya perlahan ke arah atas kepala Su Zimo. Bab 583, Sutra. Tiba-tiba, suara bahasa Sanskerta bergema di seluruh lembah, memiliki kekuatan bangsawan misterius yang gemetar. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Setiap kata Sanskerta yang diucapkan menyebabkan getaran yang luar biasa bergema melalui ruang hampa. Mayat dan sosok berlumuran darah yang awalnya di depan Su Zimo lenyap seluruhnya. Tidak ada gunung atau mayat, juga tidak ada sungai darah. Semuanya hanyalah ilusi. Satu-satunya hal yang nyata adalah telapak tangan kerangka putih menyeramkan yang melayang di atas kepala Su Zimo. Tidak jauh dari situ, seorang biksu kecil melangkah perlahan. Meskipun dia di usia muda, dia bermartabat dalam cara Dharma saat dia menatap ke belakang Su Zimo dengan dua cahaya surgawi bersinar dari matanya. Dia memegang seuntai manik-manik Buddha di tangan kanannya dan melafalkan bahasa Sanskerta tanpa henti. Ada tempat duduk lotus di telapak tangan kirinya yang memancarkan cahaya misterius. Saat biksu kecil itu berjalan, ilusi yang awalnya ada di garis Su Zimo menghilang dan jurang yang berkelok-kelok muncul kembali. Dia berdiri di tikungan di lembah dan kuil tua yang sudah rusak itu tidak jauh dari situ. Ketika wanita berbaju putih melihat biksu kecil itu, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi tidak tenang. Rongga berdarah di wajahnya menatap ke tempat duduk lotus di tangan biksu kecil itu dengan ragu-ragu, tampak berhati-hati. Makhluk jahat, tunggu apa lagi? Meninggalkan. Biksu kecil itu berteriak ringan dengan ekspresi tegas. Dia mengangkat tangan kirinya dan mendorong tempat duduk lotus dengan lembut ke arah wanita berbaju putih itu. Kursi teratai melayang di udara. Satu demi satu, kelopak bunga teratai putih bersih terbuka dari dalam keluar, lapis demi lapis. Saat teratai mekar, tempat duduk teratai mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Ah! Wanita berbaju putih itu menjerit dan berubah menjadi asap, melarikan diri jauh dan menghilang dalam sekejap mata. Biksu kecil itu bergegas maju dan menyingkirkan tempat duduk lotus sebelum menarik lengan baju Su Zimo, berbisik, "Pelindung, cepat, ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, biksu kecil itu berbalik dan berlari kembali menuju kuil tua. Jantung Su Zimo berdegup kencang dan mengikutinya. Untungnya, mereka tidak terlalu jauh dari kuil tua dan mereka berdua kembali ke sana dalam waktu puluhan tarikan napas. Biksu kecil itu hanya menghela nafas lega setelah berbalik untuk menutup pintu utama. Terima kasih atas anugerah penyelamat Anda, sesama Taois, Su Zimo membungkuk dan mengungkapkan terima kasihnya. Biksu kecil itu melepaskannya sambil tersenyum. Tidak masalah, pelindung. Itu hanya hak saya. Petik 2. Siapa nama Anda, sesama Taois? Su Zimo bertanya. Biksu kecil itu menjawab, saya Ming Zhen. Petik 2. Ming Zhen, Ming Zhen. Su Zimo bergumam lembut dua kali. Kemurnian, kejujuran dan ketulusan. Itulah kesan yang diberikan biksu kecil itu kepada Su Zimo. Semuanya benar-benar diwujudkan oleh karakter, Zen, 1, dalam namanya. Entitas jahat di luar sangat ganas dan memiliki kekuatan Dharma tertinggi. Aku juga bukan tandingan mereka. Ming Zhen menjelaskan, hantu jahat sebelumnya hanya berbalik untuk melarikan diri karena dia waspada dengan tempat duduk lotus ini, mengira bahwa tuanku telah muncul.
Jika kami telah menunggunya untuk menyadari apa yang terjadi, kami akan dikutuk. Petik 2. Merasa agak bersalah, Su Zimo berkata, aku baru saja ceroboh dan hampir melibatkanmu. Petik 2. Budidaya selama 8 tahun dihancurkan dalam semalam dan dia telah berubah menjadi makhluk fana dari monster nomor 1 yang menjelma dalam sejarah. Orang lain juga akan kesulitan menerima kekalahan dan kejatuhan seperti itu. Sebelumnya, ketika dia meninggalkan kuil tua, sebagian karena penasaran untuk melihat apa yang ada di luar. Bagian lain dari itu benar-benar karena dia merenung secara internal. Dia benar-benar sangat menderita secara mental. Ming Zhen sepertinya bisa merasakan masalah yang dihadapi Su Zimo. Sebenarnya, tidak akan ada bahaya selama kamu tidak keluar dari tempat ini. Meskipun halaman ini tidak besar, Anda dapat bergerak bebas di dalamnya, pelindung. Sutra di Kamar Sutra juga gratis untuk Anda baca. Petik 2. Pada saat itu, kami mungkin dapat berbagi pemahaman kami dan mengeksplorasi kedalaman Buddhisme bersama-sama. Petik 2. Berhenti sejenak, seolah-olah teringat sesuatu, Ming Zhen buru-buru mengingatkan, benar, juga, jangan pernah pergi ke halaman belakang aula besar. Setelah mengatakan itu, Ming Zhen mencibir lehernya dengan ekspresi ketakutan, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu yang menakutkan. Su Zimo sangat penasaran. Terhadap hantu jahat yang mengancam dengan kekuatan Dharma yang deras sebelumnya, Ming Zhen tegas tanpa rasa takut. Namun, mengapa dia mengungkapkan ekspresi seperti itu saat menyebutkan halaman belakang? Apa yang ada di halaman belakang yang menyebabkan Ming Zhen sangat berhati-hati? Selanjutnya, Su Zimo memperhatikan sesuatu. Sebelumnya ketika dia ingin keluar, Ming Zhen hanya mengingatkannya bahwa di luar berbahaya dan dia tidak boleh pergi jauh. Tapi sekarang, Ming Zhen memperingatkan Su Zimo dengan keyakinan ekstrim untuk tidak pergi ke halaman belakang aula besar. Su Zimo mengangguk. Dia benar-benar tidak ingin memberi Ming Zhen masalah apapun. Setelah Ming Zhen memberikan pengingatnya, dia kembali ke sajadahnya dan mengeluarkan buku kuno tebal dari sebelumnya, membukanya dengan hati-hati untuk melanjutkan membaca. Rubah kecil secara bertahap terjaga selama periode waktu ini. Namun, karena keterkejutan yang dia terima, dia bersikeras untuk tetap berada di pelukan Su Zimo dan menolak untuk pergi kemanapun. Setelah melihat-lihat, Ming Zhen sepertinya mengingat sesuatu dan menyerahkan Su Zimo buku kuno di tangannya dengan tulus. Pelindung, jika Anda tidak tahu sutra untuk memulai, bagaimana dengan ini? Anda pasti akan mendapat banyak manfaat. Petik 2. Sutra ini memiliki rahasia alam semesta dan Anda akan memperoleh kesadaran yang berbeda dengan setiap bacaan baru darinya. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Su Zimo tertawa getir di dalam hati. Saat ini, dia tidak punya mood sama sekali. Bahkan jika kultivasinya masih ada, dia tidak akan mampu bertahan untuk memahami sutra yang sulit ini. Su Zimo menolak. Cedera saya belum sembuh jadi saya tidak bisa kelelahan mental. Anda bisa membacanya dulu. Petik 2. Ming Zhen tidak percaya sepenuhnya dan bertanya dengan agak bingung, membaca sutra, bersujud kepada Buddha dan memahami Dao adalah hal yang paling menyenangkan di dunia. Bagaimana bisa melelahkan secara mental? Petik 2. Menggelengkan kepalanya, Ming Zhen sepertinya tidak mengerti kata-kata Su Zimo. Ketika dia melihat semangat Ming Zhen, Su Zimo merasa malu dan bertanya, apa nama buku kuno itu? Saya akan memeriksanya setelah Anda selesai membacanya. Petik 2. Tentu saja, dia hanya menyebutkannya dengan santai dan tidak benar-benar ingin tahu tentang itu. Sutra Teratai Dharma Mistik. Oh. Su Zimo menjawab dengan bingung. Saat dia berbalik, ekspresinya berubah. Sutra Teratai Dharma Mistik. Dia menatap Ming Zhen dengan tidak percaya dan bertanya lagi. Betul sekali. Petik 2. Ming Zhen mengangguk secara alami. Mulut Su Zimo menganga dan dia membeku sesaat sebelum mengungkapkan senyum pahit. Sutra Teratai Dharma Mistik dikenal sebagai keterampilan rahasia nomor 1 untuk inti emas. Dalam bencana yang mengkhawatirkan 10.000 tahun yang lalu, biara Fahua dihancurkan dan Sutra Teratai Dharma Mistis hilang pada saat itu. Setelah sekian lama, tidak ada yang menemukan jejak Sutra Teratai Dharma Mistik. Oleh karena itu, sebuah pepatah mulai menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Semua orang mengklaim bahwa Sutra Teratai Dharma Mistik dikuburkan di dalam reruntuhan kian besar. Perjalanan Su Zimo menuju reruntuhan kian besar kali ini bukan sepenuhnya karena buah vermilion. Sebagian besar alasannya adalah karena dia ingin menemukan Sutra Teratai Dharma Mistis. Sayangnya, takdir suka menggoda. Sekarang dia benar-benar bisa melihat Sutra Teratai Dharma Mistis, dia sudah tidak bisa berkultivasi. Legenda itu benar, Sutra Teratai Dharma Mistik benar-benar terkubur di dalam reruntuhan kian besar. Namun, siapa sangka ini terkubur di dasar lembah pemakaman naga. Su Zimo akhirnya menyadari mengapa ada kuil tua
kuno, dan babak belur di dasar lembah pemakaman naga. Kemungkinan besar kuil ini dibangun oleh biksu yang masih hidup dari Fahua atau biara Daming di masa lalu. Namun, apa tujuan membangun kuil di dasar lembah? Bab 584, menjadi yang terbesar. Sutra Teratai Dharma Mistik, sesuatu yang bisa menciptakan gelombang pertumpahan darah yang tak berujung di dunia kultivasi, sekarang berada di tangan seorang biksu kecil yang tidak dikenal. Tidak ada perkelahian atau pertumpahan darah di sini. Nyatanya, biksu kecil itu bahkan memilih untuk membagikannya atas kemauannya sendiri. Ini sungguh ironis. Yang lebih ironis adalah bahwa sekarang Suzimo akhirnya melihat Sutra Teratai Dharma Mistik, dia telah kehilangan kemampuannya untuk berkultivasi. Meskipun Sutra Teratai Dharma Mistik adalah rahasia klasik tertinggi dari Sekte Buddha, itu tidak dapat membantu seseorang dengan dantian yang hancur dan kultivasi yang hilang untuk bertumbuh kembali. Dao Being Xuan Yu terlalu kejam. Dia telah memutuskan semua harapan Suzimo dengan satu pukulan dan tendangan. Mencengkeram tinjunya dengan erat, Suzimo sedikit mendongakkan kepalanya dengan tatapan pantang menyerah di matanya. Tidak ada yang bisa membuatku berhenti di jalurku. Tidak ada yang bisa menghentikan jalanku ke depan. Bahkan dengan pukulan seperti itu, Suzimo tidak berniat menyerah. Dia tidak akan tunduk pada takdir. Seseorang pernah mengubah takdirnya dengan susah payah. Jika dia mengaku kalah saat ini, itu sama saja dengan mengecewakan orang itu. Suzimo mengambil posisi lotus dan mulai merasakan semangat ki di sekitarnya, mengumpulkan mereka sedikit demi sedikit menuju dantiannya. Setelah memasuki tubuh dantiannya, roh ki segera bubar tanpa berlama-lama. Saat ini, dantiannya seperti lubang hitam tanpa dasar, melahap segalanya. Suzimo tidak menyerah sama sekali. Dia terus mengumpulkan dan mengkondensasi ki sambil melihatnya menghilang tepat di depan matanya. Siklus itu berlanjut. Sebulan berlalu. 2 bulan berlalu. Dalam sekejap mata, 6 bulan telah berlalu. Cedera Suzimo sudah lama sembuh total. Namun, kondisi tubuhnya belum juga membaik. Terisolasi dari dunia luar, tidak ada daging dengan kekuatan hidup atau harta universal di sini. Jika mereka lapar, kedua pria dan seekor rubah ini akan mendapatkan sayuran dan buah-buahan dari perkebunan. Jika mereka haus, mereka akan meminum air dari bawah tanah dengan sebuah sumur. Bagi para pembudidaya, ini tidak seberapa. Para kultivator berkultivasi dengan menyerap ki roh di sekitar mereka untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Namun, budidaya iblis membutuhkan kekuatan hidup yang besar. Selama setahun terakhir, Suzimo Mystic Classic of 12 Demon King of the Great Wilderness tampaknya telah mandek dan inner core-nya masih berselaput air mata tanpa tanda-tanda pulih. Dalam hal kultivasi keabadian, ki yang telah dia kental selama setengah tahun terakhir tidak memicu reaksi apapun dari dantiannya. Dantiannya masih kosong dan hampa. Tentu saja, setengah tahun Suzimo juga tidak sia-sia. Ada banyak rahasia klasik Sekte Buddha yang berserakan di Kamar Sutra. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bisa memahami sutra-sutra yang awalnya kering dan tidak bisa dipahami ini. Seolah-olah dia telah tercerahkan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 6 bulan lagi berlalu. Suzimo sudah berada di dasar lembah pemakaman naga selama hampir setahun sekarang. Inti batinnya tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan dalam 1 tahun ini. Dantian di perutnya juga seperti rawa air yang tenang, mati tanpa ada gejolak padanya. Tatapan Suzimo tidak lagi setegas dan tak tergoyahkan seperti sebelumnya. Apakah dia akan terus berkultivasi seperti ini dengan bodoh? Kapan keajaiban akhirnya terjadi? Setelah memikirkan di halaman, Suzimo membuat keputusan dan membuka penyimpanannya, mengambil 10.000 tahun buah vermilion darinya. Buah vermilion berwarna merah cerah dan berkilau, memancarkan energi yang membara. Buah vermilion 10.000 tahun telah menyerap terlalu banyak darah dari terlalu banyak orang. Bukan hanya generasi muda dari wilayah utara, bahkan ada ratusan jiwa baru lahir yang mati. Menghirup udara dalam-dalam, Suzimo melahap buah vermilion dalam satu suap dan mengambil posisi lotus, mengalami perubahan di tubuhnya. Buah vermilion mengandung kekuatan hidup yang luar biasa. Kekuatan kehidupan berubah menjadi topan dahsyat yang berdesir di seluruh tubuhnya, menembus garis darah, daging, tulang, tendon, dan organ. Suzimo menenangkan diri, mengarahkan topan yang merajalela menuju dantiannya. Biasanya, kekuatan buah vermilion sudah cukup untuk membantu inti emas memajukan satu ranah kecil. Dengan kata lain, jika itu adalah inti emas tahap akhir yang melahap buah vermilion, dia akan bisa mencapai alam inti emas segera dan hanya akan setengah langkah dari alam jiwa baru lahir. Suzimo tidak bermimpi bahwa dia akan dapat memulihkan kultivasinya.
Dia hanya berharap bahwa dia bisa mempertahankan beberapa ki roh di dantiannya, bahkan jika dia harus kembali ke kondensasi ki level 1. Sayangnya, setelah topan energi yang merajalela memasuki dantiannya, tidak menimbulkan banyak dampak dan terhapus bersih oleh dantian lubang hitam tanpa jejak sama sekali. Su Zimo membuka matanya, tampak sedikit tersesat dan sedih. Selama setahun terakhir, dia telah mengalami kekalahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pikiran untuk menyerah tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Namun, saat ini, tekadnya tenggelam dan keyakinannya goyah. Merasakan kekecewaan Su Zimo, rubah kecil itu memiliki ekspresi khawatir dan mengusap pipinya ke lengan Su Zimo untuk menghiburnya. Hal kecil, maafkan aku. Saya telah melibatkan Anda. Su Zimo mengelus tulang punggung rubah kecil itu dan tersenyum dengan ironi. Awalnya, aku ingin membawamu pergi dan meninggalkan gua bawah tanah yang sunyi itu. Untuk berpikir bahwa kita akan berakhir di gua lain. Petik 2. Hia. Petik 2. Meskipun rubah kecil tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia, dia melambaikan kakinya dan menarik napas sebelum menunjuk ke atas kepalanya. Su Zimo mengerti. Rubah kecil berkata bahwa di sini menyenangkan, langit sangat luas dan dia bisa menghirup udara segar setiap hari. Setelah itu, rubah kecil menunjuk dirinya sendiri sebelum menunjuk ke Su Zimo. Mata besarnya yang berair berkedip dan dia memerah dengan cara yang sangat menawan. Kepala Su Zimo menunduk dan dia tidak melihatnya, hanya tersenyum dengan sikap linglung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kemungkinan besar dia akan terjebak di dasar lembah penguburan naga seumur hidupnya, menua dan menunggu umurnya habis. Tidak perlu memikirkan balas dendam. Kurang dari itu, tidak perlu berpikir untuk mengejar Dai Yue. Pada saat itu, bahasa Sanskerta bergema di seluruh kuil tua. Semuanya dharma dan ilusi, seperti kilat, hidup hanya sekejap. Petik 2. Bahasa Sanskerta terdengar seperti seruling surgawi, mencapai kedalaman jiwa seseorang. Dibandingkan dengan biksu kecil dalam bahasa Sanskerta, itu bahkan lebih menyentuh dan memiliki kekuatan dharma ketenangan. Seketika, kekhawatiran Su Zimo berkurang drastis. Dia berbalik ke arah suara itu. Di dalam kuil tua, pintu kayu aula besar berderit terbuka. Cahaya di dalamnya redup dan sosok samar seorang beku dapat terlihat dari kabut. Janggutnya putih dan dia sangat kurus, duduk di lantai. Tuan biksu kecil itu akhirnya keluar dari pengasingannya. Menarik napas dalam-dalam, Su Zimo membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Salam, pendeta." Petik 2. Pelindung, Anda bermasalah dalam pikiran Anda. Biksu tua itu memiliki suara yang hangat dan penuh kasih. Mengerucutkan bibirnya, Su Zimo bertanya, "Pendeta, bolehkah saya bertanya apakah ada harapan untuk pulih dengan dantian saya yang hancur dan inti emas yang hancur?" "Saya tidak tahu." Petik 2. Ada keheningan yang lama di aula besar sebelum ketiga kata itu diucapkan. Suara biksu tua itu melanjutkan, "Sepanjang sejarah, tidak pernah ada orang yang bisa melanjutkan kultivasi dengan dantian yang hancur." Petik 2. Mendengar itu, Su Zimo tersenyum pahit. Apakah dia masih akan kalah nasib di penghujung hari? Tiba-tiba, biksu tua itu mengarahkan pembicaraan ke arah lain. Namun, tidak ada yang mutlak. Anda mungkin bisa melewati kesengsaraan ini, pelindung. Petik 2. Ekspresi Su Zimo berubah, biksu tua itu sepertinya menyiratkan sesuatu. Biksu tua itu berkata, "Jika Anda memasuki aula besar, Anda mungkin dapat menemukan beberapa jawaban, pelindung." Petik 2. Su Zimo mengangkat alisnya. Meskipun dia bingung, dia masih melangkah ke aula besar. Lilin menyala satu demi satu di kedua sisi aula besar. Su Zimo mengintip dari biksu tua itu dan pandangannya mendarat di dinding di seberang aula besar. Menggigil, matanya bersinar dengan kilauan yang lebih terang dari bintang. Ada pepatah di dinding. Untuk menjadi salah satu yang terhebat, Anda harus bekerja di atas fondasi dan bersedia menanggung kesulitan serta melayani orang lain. Bab 585, Harta Karun Kedua. Kalimat itu terukir dengan jelas di dinding, melengkung dengan aura yang agung. Seseorang bisa langsung merasakan kedatangan aura yang mengesankan dan superior hanya dengan melirik kata-kata itu, membuat duri mereka menggigil. Su Zimo tersenyum. Seketika, sepertinya seorang wanita cantik tak tertandingi dengan ekspresi acuh tak acuh telah muncul di hadapannya. Mengenakan gaun panjang berwarna merah darah, dia berdiri di sana menatapnya dalam diam. Melihat kata-kata itu mirip dengan melihatnya. Hanya ada satu orang yang bisa menulis kata-kata berani itu. Su Zimo ingat setiap kata yang Dai Yue katakan kepadanya 8 tahun lalu sebelum dia pergi. Jika Anda ingin melanjutkan budidaya abadi dan iblis, Anda akan mengalami banyak penderitaan yang tak terbayangkan. Tetapi Anda harus ingat bahwa penderitaan ini hanya akan membuat Anda lebih kuat. Petik 2.
Ada pepatah dalam Sutra Avatamsaka dari sekolah Huayan yang ingin saya berikan kepada Anda sebagai kata-kata perpisahan, untuk menjadi salah satu yang terhebat, Anda harus bekerja di atas yayasan dan bersedia menanggung kesulitan dan melayani orang lain. Saat ini, pernyataan itu terukir tepat di depan mata Suzimo. Saat dia melihat kata-kata itu, dia merasakan perasaan nostalgia yang tak tertahankan melonjak dalam dirinya. Tanpa disadari, 8 tahun telah berlalu. Kembali ke kota Pingyang, Dai Yue memberinya pelatihan tanpa akhir dan bahkan ada saat-saat ketika hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, Dai Yue tidak pernah membiarkan dia melalui keluhan apapun. Ketika dia hampir dibunuh oleh elang bersayap ungu di pegunungan Changlang, Dai Yue membunuh semua yang terakhir dari mereka. Ketika pembudidaya Sekte Joyful memburunya tanpa henti dengan keunggulan mereka dalam jumlah dan ranah budidaya, Dai Yue memusnahkan Sekte Sukacita. Mengingat karakter Dai Yue, jika dia tahu bahwa Istana Kaca mengirim pembalikan Void untuk membunuh Suzimo, itu akan normal baginya untuk memburu Istana Kaca sendirian. Rubah kecil memiringkan kepalanya saat melihat dengan ekspresi bingung. Selama setahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia melihat senyum seperti itu di wajah Suzimo. Dia sama ceria seperti anak kecil. Ekspresi biksu tua itu tidak berubah, tapi ada secercah cahaya di matanya yang kabur itu. Sebelum Suzimo memasuki aula besar, dia awalnya putus asa tanpa harapan untuk masa depan. Namun, saat dia melihat kata-kata itu, kelesuannya lenyap dan dia disegarkan kembali dengan aura yang bermuatan. Seolah-olah dia ingin menginjak-injak seluruh dunia di bawah kakinya. Biksu tua itu diam-diam terkesan. Biasanya berbicara, jika itu adalah kultivator lain, mereka tidak akan mampu menahan pukulan karena ranah kultivasi mereka benar-benar hancur dan kejatuhan besar dari anugerah. Selain itu, masa depan suram tanpa harapan. Awalnya, retakan sudah muncul di Dao Heart Suzimo dengan tanda-tanda kerusakan. Tidak kusangka bahwa kata-kata itu akan dapat mengamankan keyakinannya sekali lagi. Biksu tua itu telah hidup lama dan secara alami dapat mengatakan bahwa dengan kekacauan ini, tidak akan ada yang bisa mengguncang Dao Heart Suzimo di masa depan. Melekat, dentang. Tiba-tiba, suara gemerincing rantai yang tumpul bisa terdengar di halaman belakang aula besar. Tanah bergetar, seolah-olah hantu jahat mencoba membebaskan diri, bahkan aula besar mulai diselimuti oleh ki jahat yang samar. Ming Zhen berdiri di luar aula besar. Ketika dia mendengar rantai berderak, dia tidak bisa membantu tetapi bergidik dan melirik ke halaman belakang dengan rasa gentar. Rubah kecil itu meringis dan mengendus dengan ekspresi gelisah. Dia mencium bau aura yang sangat menakutkan di udara. Seolah-olah pemilik aura itu bisa mencabik-cabiknya kapan saja. Itu adalah ketakutan yang dalam dan tak terlukiskan yang datang dari kedalaman jiwa dan garis keturunannya. Biksu tua adalah satu-satunya yang tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar rantai sama sekali. Setelah rantai itu bergetar beberapa saat, itu menjadi sunyi lagi. Lambat laun, Suzimo terbangun dari ingatannya juga. Kurang dari 8 menit sejak dia melangkah ke aula besar. Namun, hatinya mengalami kelahiran kembali dan dia telah berubah dari intinya. Meskipun tidak ada efek pada kultivasinya, Suzimo percaya bahwa tidak ada dan tidak ada orang di dunia ini yang dapat menghalangi jalannya ke depan. Dao Being Xuan Yu menghancurkan intinya. Dia kemudian akan membuat jalan baru untuk dirinya sendiri. Setelah menatap kata-kata di dinding untuk waktu yang lama, Suzimo berkata dengan lembut, dia ada di sini. Petik 2. Iya, petik 2. Biksu tua itu mengangguk. Meski tidak menjelaskan siapa dia, Suzimo percaya bahwa biksu tua itu pasti tahu. Itu karena siapapun yang pernah melihatnya, bahkan sekali, tidak akan pernah melupakannya lagi. Biksu tua itu tampak sedikit bingung saat dia menghela nafas. Sekitar 8 tahun lalu, pelindung wanita ini datang dan mengambil sesuatu. Petik 2. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan pepatah itu dari Sutra Huayan kuno dari Sekte Buddha. Petik 2. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan dan tidak bisa tidak bertanya. Dia hanya menjawab meminta saya untuk menunggu orang yang ditakdirkan muncul sebelum terbang pergi tanpa pernah muncul lagi. Petik 2. Suzimo tersenyum. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi Dai Yue yang dingin dan menyendiri hanya dengan deskripsi sederhana dari biksu tua itu. Itu memang Dai Yue. Dia sama sekali tidak peduli dengan penjelasan lebih lanjut. Biksu tua itu melanjutkan, selama 8 tahun terakhir, saya tidak tahu siapa orang yang ditakdirkan itu. Sampai saat aku melihatmu aku mengerti. Petik 2. Saya. Suzimo tertegun sejenak. Secara alami, dia tahu bahwa hukuman itu ditinggalkan untuknya oleh Dai Yue. Namun, bagaimana biksu tua itu mengatakan bahwa dia terkait dengan Dai Yue sebelum ini?
Seolah-olah dia bisa merasakan keraguan Su Zimo, biksu tua itu tersenyum lembut dan menjelaskan, itu karena, Anda memegang di dalam tubuh Anda apa yang diambil oleh pelindung wanita dari tempat ini. Petik 2. Oleh karena itu, Anda adalah orang yang ditakdirkan, pelindung. Petik 2. Baru pada saat itulah Su Zimo menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Biksu tua itu berkata bahwa Dai Yue telah mengambil sesuatu dari tempat ini. Apa yang bisa membuat Dai Yue melakukan perjalanan jauh ke lembah pemakaman naga secara pribadi hanya untuk memasukkannya ke dalam tubuhnya? Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Kembali ke medan perang kuno, ketika lelaki tua misterius di Istana Kaisar Manusia menyebutkan tentang akar roh, dia menyebutkan bahwa hanya ada sedikit harta karun di daratan Tianhuang dan Su Zimo memiliki 2 di antaranya di tubuhnya. Salah satunya dipastikan menjadi tulang Phoenix surgawi. Mungkinkah harta karun lainnya yang diambil Dai Yue dari tempat ini? Jika memang begitu, ucapan biksu tua itu mungkin saja eufemisme. Daripada mengambil harta karun itu, Dai Yue pasti merampasnya dengan paksa. Metode pelindung wanita itu adalah secara surgawi. Saya memang mengakui bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Pernyataan biksu tua itu menegaskan kembali dugaan Su Zimo. Dia hampir bisa membayangkan cara Dai Yue tiba di lembah pemakaman naga 8 tahun lalu untuk mengambil harta karun tanpa sepatah kata pun setelah membuat biksu tua itu kewalahan. Setelah itu, dia bahkan meninggalkan pernyataan itu di dinding sebelum berbalik untuk pergi. Itu memang gaya Dai Yue. Luar biasa dan mendominasi tanpa perlu menjelaskan apapun. Agak bersalah, Su Zimo melirik biksu tua itu. Di masa lalu, Dai Yue menekannya dan merebut harta paling banyak. Sekarang Su Zimo dalam kondisi ini, terlepas dari fakta apakah biksu tua itu akan membalas dendam atau tidak. Setidaknya, dia ingin mengambil kembali harta karunnya. Jangan khawatir, pelindung. Biksu tua itu tersenyum lembut. Karena benda itu sekarang ada di dalam tubuh Anda, itu berarti Anda memiliki kedekatan dengannya. Saya tidak akan mengambilnya. Petik 2. Su Zimo menghela nafas lega. Pada saat yang sama, rasa ingin tahu memenuhi dirinya. Biksu tua ini, sepertinya bisa membaca pikirannya. Sejak awal, dia baru saja berbicara, namun biksu tua itu mampu menjawab setiap pikirannya. Cara itu sungguh luar biasa. Bab 586, Rahasia Akar Roh. Tiba-tiba Su Zimo teringat bahwa beberapa bulan yang lalu, dia membaca sebuah buku kuno di Kamar Sutra. Di dalamnya ada catatan kemampuan mistik yang dikenal sebagai Heart Peering. Dikatakan bahwa siapapun yang berhasil mengolah Heart Peering akan dapat merasakan pikiran orang di sekitar tanpa perlu komunikasi atau interaksi. Itu sangat misterius. Pada puncaknya, satu pikiran akan cukup untuk membaca pikiran semua makhluk di alam semesta dan itu sangat menakutkan. Kultivasi biksu tua itu tak terduga dan Su Zimo menduga bahwa dia setidaknya adalah Dao Lord karakteristik Dharma. Mungkin, dia bahkan lebih menakutkan dari itu. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bertanya, "Pendeta, apakah harta paling berharga?" Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa itu ada di tubuh saya. Namun, mengapa saya tidak bisa merasakannya? Petik 2. Pandangan biksu tua itu bijaksana saat dia berkata perlahan, dalam agama Buddha, ada 3 pohon suci yang agung, pohon Bodhi, Asoka dan Sal. Ketiga pohon suci ini tidak ditemukan di dunia saat ini. Sebaliknya, mereka tumbuh di tanah suci. Petik 2. Tanah murni. Su Zimo bingung. Biksu tua itu tidak menjelaskan dan hanya tersenyum sebelum melanjutkan. Pohon Asoka mengandung bunga saraca. Di zaman kuno, bunga saraca jatuh ke daratan Tianhuang dan diperoleh oleh master pendiri dari biara Fahua, yang dianggap sebagai benda suci sekte Buddha. Itu diturunkan sejak saat itu sampai pelindung wanita mengambilnya. Petik 2. Biksu tua itu secara tidak langsung mengungkapkan informasi lain melalui kata-katanya, kuil tua ini terkait dengan biara Fahua dari 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Bunga saraca. Su Zimo mengingat dalam-dalam tetapi tidak dapat menemukan hubungan apapun dengan objek terkait bunga yang diberikan kepadanya oleh Dai Yue. Biksu tua itu berkata, "Pelindung, kamu adalah seseorang yang tidak memiliki akar roh." Petik 2. Iya, petik 2. Su Zimo mengangguk terus terang. Memang benar bahwa dia dilahirkan tanpa akar roh dan hanya menginjakan kaki di jalur kultivasi setelah bertemu dengan Dai Yue. Sebelum dia pergi, ketika dia tidak sadar, dia bahkan membantunya menanam akar roh yang tidak lebih lemah dari akar roh surga. Seolah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Akar roh adalah objek ilusi yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jika Anda memilikinya, Anda memilikinya. Jika tidak, tidak ada pepatah tentang akar roh yang ditanam. Petik 2. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti apa maksud biksu tua itu.
Karena tidak mungkin seseorang menanam akar roh, bagaimana dengan akar rohnya? Bagaimana dia berhasil menjalani kultivasi keabadian tanpa akar roh? Mendadak, beberapa adegan melintas di benak Su Zimo. Memang benar, akar rohnya tidak seperti yang ada di sekitarnya. Itu paling jelas dari kecepatan kultivasinya. Kecepatan kondensasi Qi-nya bahkan telah melampaui pembudidaya dengan akar roh surga. Selanjutnya, kualitas Qi rohnya sangat murni dan bahkan lebih kuat dari pembudidaya tingkat yang sama dengan akar roh surga. Ada hal lain yang mempesona. Kembali ketika dia bergabung dengan Ethereal Peak dan melewati gerbang pengujian roh, dia jelas merasakan perlawanan yang kuat dari gerbang. Gerbang pengujian roh hanya akan memblokir pembudidaya tanpa akar roh atau dengan akar roh semu atau biasa. Saat itu, Su Zimo sangat marah dan mendorong melalui penghalang gerbang batu dengan kekerasan. Setelah itu, gerbang pengujian roh dihancurkan. Mungkinkah? Pikiran menakutkan melintas di benak Su Zimo. Biksu tua itu mengangguk. Pelindung, sebenarnya, sejak awal, kamu tidak pernah memiliki akar roh. Su Zimo kaget. Biksu tua melanjutkan, pelindung wanita mengambil bunga saraca dan menyegel harta karun tertinggi dari Sekte Buddha di dantian Anda, menggantikan fungsi akar roh. Petik 2. Mulut Su Zimo terbuka sedikit. Rasanya seolah tiba-tiba ada penjelasan untuk beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Tidak heran mengapa Dai Yue memiliki ekspresi yang sedikit aneh ketika dia mengatakan bahwa dia telah menanam akar roh untuknya. Lebih jauh, berdasarkan apa yang dia katakan pada saat itu, sepertinya dia sedang menyiratkan sesuatu. Dai Yue mengatakan bahwa dia menanamkan akar roh yang tidak akan kalah dengan akar roh surga untuknya daripada mengatakan secara langsung bahwa dia menanamkan akar roh surga untuknya. Biksu tua itu berkomentar, alasan mengapa Anda dapat merasakan roh Qi dan mengumpulkan mereka untuk berkultivasi bukanlah karena Anda memiliki akar roh. Itu karena ada harta karun tertinggi dari Sekte Buddha yang berasal dari tanah suci di dantian Anda. Petik 2. Informasi tersebut benar-benar berdampak besar pada Su Zimo. Dia sedikit bingung dan bertanya dengan cemberut, mengapa roh Qi yang saya kumpulkan membawa atribut api? Itu karena kembang saraca disebut juga kembang api. Saat mekar, itu menyerupai nyala api dan sangat sensitif terhadap atribut roh Qi api di sekitarnya. Petik 2. Segala sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal saat ini. Dengan dua harta karun tertinggi dari tulang Phoenix surgawi dan bunga saraca, ditambah dengan kepekaannya terhadap api, masuk akal jika Su Zimo memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan. Spirit Qi juga akan menjadi lebih murni secara alami setelah pemurnian dua harta karun tertinggi. Meskipun gerbang pengujian roh telah ada selama beberapa ribu tahun, tidak mungkin itu bisa menahan kekuatan dari dua harta karun. Biksu tua itu tersenyum. Pelindung, bukankah kamu telah menemukan bahwa dalam 1 tahun terakhir, kamu sudah mampu memahami beberapa sutra kuno dari Sekte Buddhis serta memahaminya? Su Zimo mengangguk. Dia telah mencoba sutra Buddha sebelumnya saat dia belajar di kota Pingyang. Pada saat itu, sutra Buddhis seperti kitab suci dari surga yang tidak dapat dia pahami. Faktanya, dia bahkan tidak dapat menerima satu kata pun dan hanya merasakan kepalanya berputar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menyingkirkan semua sutra. Hal yang membingungkan adalah bahwa bertahun-tahun kemudian, ketika Su Zimo mengambil sutra Buddha sekali lagi di kamar sutra di dasar lembah pemakaman naga, dia sekarang dapat memahami sebagian besar dari sutra tersebut. Suara biksu tua terdengar sekali lagi, tanpa akar kebijaksanaan, seseorang tidak akan pernah bisa memahami rahasia sutra Buddhis, apalagi mengembangkan dan memahami Dao. Nyatanya, mereka bahkan tidak bisa melanjutkan membaca. Namun, itu berbeda untukmu. Petik 2. Secara bertahap, kesadaran memasuki pikiran Su Zimo. Bunga saraca adalah barang suci dari Sekte Buddha. Itu ada di dalam dantian Su Zimo dan tidak hanya menggantikan tujuan dari akar roh, tetapi juga memberinya kebijaksanaan yang sebanding dengan akar kebijaksanaan. Itu adalah hadiah yang ditinggalkan untuknya oleh Dai Yue. Itu jauh dari akar roh yang sederhana. Akhirnya, Su Zimo memahami niat tulus dari Dai Yue. Baik itu bunga saraca atau tulang Phoenix surgawi, mereka berdua adalah harta paling berharga dari daratan Tianhuang. Sebelum dia pergi, Dai Yue mengatakan bahwa dia meninggalkan 3 hadiah untuknya. Saat ini, Su Zimo sudah mengenal mereka berdua tetapi dia tidak tahu apa yang terakhir. Su Zimo bertanya, di mana bunga itu sekarang? Itu masih di dalam dantian Anda. Akan tetapi, Anda belum berkultivasi ke alam introspeksi dan karena itu, Anda belum dapat melihatnya, biksu tua itu menjawab. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, sebelumnya, saya berkata bahwa tidak pernah ada orang dalam sejarah yang bisa berkultivasi setelah kultivasi mereka lumpuh. Itu memang benar. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyelesaikan penderitaan Anda juga.
Petik 2. Namun, pelindung wanita itu telah melalui upaya yang telaten untuk menyegel bunga saraca di dantian Anda sambil meninggalkan pernyataan itu di sini. Saya menduga, pasti ada makna yang lebih dalam dari itu. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Sebenarnya, ketika dia melihat pernyataan yang ditinggalkan oleh Dai Yue, Su Zimo telah memutuskan bahwa dia akan berkultivasi dengan damai di dasar lembah pemakaman naga mulai dari sini. Untuk menjadi salah satu yang terhebat, Anda harus bekerja di atas fondasi dan bersedia menanggung kesulitan serta melayani orang lain. Itu adalah kesengsaraannya. Dia harus menanggungnya. Pasti akan datang suatu hari ketika dia akan menjadi yang terbesar dan menerobos cakrawala ke-9 surga, muncul kembali di alam fana untuk mengejutkan semua makhluk hidup. Bab 587, Asal-usul Manik Buddha. Biksu tua itu menunjuk ke samping dan berkata, di Kamar Sutra, ada karya klasik yang ditinggalkan dari biara Fahua dan Daming. Lihatlah lebih banyak dan Anda mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Baik Fahua dan biara Daming adalah faksi teratas yang sebanding dengan sekte super saat ini seperti 9 sekte abadi dan 7 sekte iblis, jelas seberapa dalam fondasi mereka berjalan. Sayangnya, kuil tua terlantar yang terisolasi dari seluruh dunia ini adalah satu-satunya yang tersisa dari 2 sekte super setelah bencana 10.000 tahun yang lalu. Seluruh dunia kultivasi bahkan tidak tahu tentang keberadaan kuil tua ini di dasar lembah pemakaman naga. Meskipun biksu tua hanya menyebutkannya dengan santai, Su Zimo tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ada banyak keterampilan rahasia Fahua dan biara Daming dalam buku-buku kuno ini. Misalnya, sutra teratai Dharma mistik dianggap oleh dunia luar telah hilang. Siapa yang menyangka bahwa sutra yang dikenal sebagai keterampilan rahasia nomor 1 untuk inti emas ini akan ditemukan di dasar lembah pemakaman naga? Siapa yang mengira bahwa ini akan berada di tangan seorang biksu muda dan dapat dibaca kapan saja? Tidak sulit untuk membayangkan bahwa dampak yang disebabkan oleh munculnya sutra teratai Dharma mistik akan jauh lebih menakutkan daripada buah vermilion. Saat itu akan terjadi badai darah. Paragon dari wilayah utara bukanlah satu-satunya yang terlibat. Bahkan semua paragon dari seluruh daratan Tianhuang akan tergerak dan menjadi gila karenanya. Lebih jauh lagi, sutra teratai Dharma mistik bukanlah satu-satunya, ada banyak sutra lain yang serupa dengannya di Kamar Sutra. Perpustakaan yang tampaknya babak belur itu sebenarnya adalah harta karun yang sangat besar. Itu setara dengan warisan 2 sekte super yang ditempatkan tepat di depan mata Su Zimo. Satu-satunya belas kasihan adalah kultivasinya lumpuh dan dia tidak punya cara untuk mengumpulkan Qi. Jika dia bisa memadatkan Qi, sekarang akan ada warisan sekte Buddha di tubuhnya juga, di atas warisan keabadian dan iblis Tao. Saat Su Zimo merenung, biksu tua itu sepertinya telah memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah menjadi sedih. Dia menghela nafas, berkata, setelah malapetaka saat itu, biara Fahua dan biara Daming tidak ada lagi dan telah hanyut oleh pasir waktu. Semua orang dari masa lalu sudah pergi dan sekarang, hanya aku yang tersisa. Petik 2. Kata-kata biksu tua itu membawa kesepian yang menyayat hati. Su Zimo mau tidak mau bertanya, Senior, apakah Anda dan pendeta Taois Ming Zhen satu-satunya di kuil tua ini? Setelah hening sejenak, biksu tua itu mengangguk. Hanya kita berdua yang ada di sini. Petik 2. Melekat. Dentang. Saat dia mengatakan itu, suara rantai berderak terdengar dari halaman belakang sekali lagi. Itu membosankan dan kuat, seolah-olah ada sesuatu yang berjuang berulang kali. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Rubah kecil itu terguncang dan bergegas di sepanjang lengan Su Zimo ke dalam pelukannya untuk bersembunyi. Ekspresi biksu tua itu tidak berubah dan tidak ada emosi di matanya yang lapuk, seolah-olah dia tidak bisa mendengar suara rantai di halaman belakang. Su Zimo berangsur-angsur lega saat melihat betapa tenangnya biksu tua itu. Namun, dia benar-benar penasaran dengan apa yang ada di balik suara rantai yang datang dari halaman belakang. Mengapa Ming Zhen sangat ingin menghindarinya? Biksu tua itu menyela pikiran Su Zimo dan tiba-tiba bertanya, aku bisa merasakan aura sekte Buddha yang berputar di sekitarmu yang bukan dari bunga saraca. Apakah Anda pernah mengembangkan teknik sekte Buddha sebelumnya? Petik 2. Teknik sekte Buddha, mungkinkah? Su Zimo membeku sesaat sebelum matanya bersinar dengan kilatan kesadaran. Dia mengumpulkan Qi perlahan-lahan dan memanfaatkan contoh roh Qi memasuki tubuhnya untuk membuka tas penyimpanannya, mengambil Buddha bed seukuran lengkeng. Manik Buddha sudah sangat tua dan meskipun terbuat dari kayu, tidak ada tanda-tanda korosi. Pola yang terukir di atasnya masih sangat jelas. Dia telah memperoleh Buddha bed itu secara tidak sengaja ketika dia terjebak dengan penyihir Ji di peti batu di masa lalu. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, aku berhasil mengembangkan seni roh yang sangat kuat yang dikenal sebagai segel penindasan iblis berkat Buddha bed ini.
Deviant Suppression Seal adalah satu-satunya hal yang dia kembangkan yang berasal dari Sekte Buddha. Saat dia mengeluarkan Buddha Bet, Suzimo akhirnya mengerti sesuatu. Dia mengerti mengapa dia bisa memahami segel penindasan iblis yang begitu kuat hanya dengan satu Buddha Bet. Itu bukan karena dia memiliki potensi yang menakutkan, itu karena keberadaan bunga saraca, benda suci dari Sekte Buddha, memungkinkan dia untuk memiliki akar kebijaksanaan Buddha yang murni. Hai, petik 2. Saat dia melihat Buddha Bet, biksu tua itu menghela nafas lembut dan dia menjadi sedikit emosional. Jelas bahwa biksu tua itu mengetahui asal-muasal Buddha Bet. Dia berkata, sebenarnya, segel penindasan iblis bukanlah seni roh. Ini adalah seni Dharma dari biara Daming. Petik 2. Seni Dharma. Suzimo tahu bahwa seni Dharma hanya bisa dilepaskan oleh jiwa baru lahir yang mampu menggunakan kekuatan Dharma setelah mengembangkan roh esensi mereka. Karena Vian Suppression Seal adalah seni Dharma, bagaimana dia bisa melepaskannya sebagai seni roh dengan menggunakan energi roh? Tidak heran mengapa bunga saraca adalah benda suci dari Sekte Buddha. Petik 2. Pernyataan dari biksu tua itu mencerahkan Suzimo. Bunga saraca seharusnya menjadi satu-satunya alasan mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Suzimo berpikir tentang apa yang dialaminya saat itu dan berkata, manik Buddha ini ditemukan di peti batu. Di dalamnya, ada kerangka yang bisa bangkit kembali dan sangat menakutkan. Saya hanya berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Merenungkan sejenak, Suzimo melanjutkan, kerangka itu sepertinya dari Sekte Iblis. Petik 2. Tidak ada kesalahan. Biksu tua itu menjawab, pemilik Buddha Bet itu adalah Mong Daming, murid tituler dari biara Daming dan seorang ahli tertinggi yang terkenal di masa lalu. Murid tituler. Ini adalah kedua kalinya Suzimo mendengar istilah itu. Murid tituler pertama yang dia kenal adalah Asura, Yan Beichen. Yang kedua adalah ini, Mong Daming. Biksu tua itu menjelaskan, akan selalu ada murid tituler di berbagai sekte super di daratan Tianhuang. Selain itu, hanya ada satu dari mereka. Semua murid tituler adalah orang-orang dengan potensi terbesar di antara paragon sekte, yang memiliki rekam jejak paling bagus dan yang memiliki kekuatan tempur paling menakutkan. Petik 2. Murid tituler tidak ditentukan oleh alam kultivasi mereka, tetapi semuanya memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan paling mendasar bagi mereka adalah membunuh di atas level mereka. Biasanya berbicara, seseorang hanya mendapatkan hak untuk menjadi murid tituler setelah maju ke ranah pembalikan void. Petik 2. Pada saat itu, Suzimo mengerti. Dengan kata lain, para murid tituler adalah yang terkuat di antara paragon dari Sekte Super. Biksu tua melanjutkan, murid bergelar dianugerahi gelar Dao yang unik untuk sekte mereka oleh Master Sekte. Misalnya, murid tituler dari biara Fahua akan mendapatkan gelar Dao Fahua sedangkan murid tituler biara Daming akan mendapatkan gelar Dao Daming. Itu membantu identifikasi. Petik 2. Ada jarak yang cukup jauh antara kamu dan murid tituler. Ingat, jika Anda bertemu dengan murid tituler dari Sekte Super mulai saat ini, Anda harus selalu berhati-hati untuk tidak melibatkan mereka secara sembarangan. Petik 2. Suzimo mengangguk. Biksu tua itu berpikir sejenak sebelum berkata, saat itu, Sekte Asura menghasilkan monster yang menciptakan sutra iblis pemurnian darah. Pembunuhan adalah sifat keduanya dan kemanapun dia lewat, dia akan melahap darah segar dari semua makhluk hidup dengan bersih. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Suzimo menyadari bahwa kemungkinan besar kerangka itu adalah monster dari Sekte Asura di masa lalu. Biksu tua melanjutkan, Biksu Daming tidak tahan melihat masa dalam kesusahan dan keluar untuk menekan iblis itu. Keduanya bertempur 3 pertempuran berturut-turut dan meskipun monster dari Sekte Asura dirugikan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan tampil sebagai pemenang. Petik 2. Pada pertempuran keempat, kemenangan akhirnya diputuskan. Dikatakan bahwa pertempuran itu begitu dahsyat sehingga langit berubah dan bumi runtuh. Kedua belah pihak bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Petik 2. Bab 588, Merusak Sutra Sejati. Apa yang terjadi nanti? Suzimo bertanya secara naluriah. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Belakangan, ada berbagai ucapan dan rumor. Beberapa orang mengatakan bahwa Mong Daming terluka parah setelah membunuh monster dari Sekte Asura dan meninggal segera setelah itu, beberapa mengatakan bahwa kedua belah pihak menderita kerugian besar dan berjuang sampai akhir, mati bersama. Petik 2. Secara keseluruhan, hasil akhirnya adalah keduanya hilang. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati tetapi mereka tidak pernah muncul sejak saat itu. Petik 2. Ada sedikit nada sedih di nada biksu tua itu. Setelah menerima Buddha Bet dari Suzimo, dia mengusapnya dengan lembut di antara jari-jarinya. Sesaat kemudian, biksu tua itu berseru lirih, seolah dia menemukan sesuatu. Apa yang salah? Suzimo bertanya buru-buru. Tidak banyak.
Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ini adalah senjata Dharma dari biara Daming di masa lalu, yang dikenal sebagai manik-manik Doa Mingwang dan terdiri dari satu set 6 manik Buddha. Petik 2. Manik-manik Doa Mingwang terbuat dari kayu abadi dari Tianhuang daratan dan disempurnakan menggunakan batang dalam pohon gizi jiwa. Ada 6 segel Dharma dari biara Daming yang terukir di atasnya. Buddha bed yang Anda dapatkan adalah salah satunya. Petik 2. Manik-manik Doa Mingwang awalnya dibawa oleh tasbih Doa Mingwang. Namun, pertempuran saat itu terlalu intens sehingga manik-manik Doa Mingwang pecah dan ke-6 manik Buddha tersebar di mana-mana. Petik 2. Pada saat itu, biksu tua itu mengulurkan jarinya yang keriput dan menyodok dengan lembut gelabelanya. Gelabelanya bersinar dengan titik cahaya. Segera setelah itu, gelabela biksu tua itu terbuka dan 3 manik Buddha seukuran lengkeng ditembakkan, semuanya identik dengan yang dimiliki Suzimo. Akan tetapi, setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa pola yang terukir pada setiap manik Buddha berbeda. Biksu tua itu berkata, setelah pertempuran itu, para beku dari biara Daming mencari dalam waktu yang lama dan hanya berhasil mendapatkan 3 manik Buddha. Termasuk yang Anda miliki, masih ada 2 lagi yang hilang di dunia ini. Petik 2. Biara Daming memiliki teknik Dharma tertinggi yang dikenal sebagai Sutra Sejati Daming yang digunakan untuk menegakkan sekte. Sutra Sejati memiliki 2 jilid. Jilid pertama, Mantra Daming, juga dikenal sebagai Mantra Daming 6 kata, adalah teknik suara Dharma. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Suzimo hanya bisa mengingat 6 suku kata yang terdengar aneh yang diucapkan Ming Zen di luar kuil tua sebelumnya. 6 suku kata itu mengandung kekuatan misterius yang tak terduga. Suara biksu tua itu terdengar lagi. Jilid kedua adalah Daming Dharmic Seal dan ada 6 jenis, semuanya tercetak di tasbih Doa Mingwang. Deviant Suppression Seal yang telah Anda pelajari adalah salah satunya. Petik 2. Segel Dharma dalam 3 manik Buddha di tangan saya adalah segel penundukan iblis, segel perangkap abadi, dan segel fondasi tak bergerak. Petik 2. Suzimo mengangguk dalam diam. Karena Vian Suppression Cell sudah begitu kuat, tidak perlu dipikirkan lagi, kekuatan Demon Subduing Cell, Immovable Foundation Cell dan Immortal Trap Cell pasti tidak akan kalah. Biksu tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia membaca pikiran Suzimo. Sebenarnya, 4 ini adalah yang terlemah di antara 6 segel. Petik 2. Ah! Suzimo tercengang. Ini adalah yang terlemah. Biksu tua itu mengangguk. Tidak perlu membahas segel fondasi yang tidak dapat digerakkan, itu adalah segel Dharma pertahanan. Dari nama-nama Vian Suppression, Demon Subduing dan Immortal Trap Cells, Anda sudah dapat mengatakan bahwa mereka tidak mematikan. Petik 2. Kata-kata menekan, menaklukkan, dan menjebak tidak ada niat untuk membunuh. Sejak penciptaan mereka, ketiga segel Dharma tersebut berisi welas asih dari Sekte Buddha. Biksu tua itu berkata, dari 6 segel Dharma, yang memiliki kekuatan terkuat dan bahkan dapat disebut membunuh segel Dharma adalah 2 yang terakhir hilang, segel roda Vajra Agung dan segel Gunung Meru Besar. Saat nama kedua segel Dharma itu disebutkan, ada tekanan yang menggigil. Ada 6 suku kata dalam mantra Daming dan mereka sesuai dengan 6 meterai Dharma. Dengan menggunakan mantra Daming saat berkultivasi, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang anjing laut dan melepaskan potensi terbesar mereka. Petik 2. Metode untuk mengembangkan mantra Daming ada di ruang sutra. Anda bisa melihatnya. Petik 2. Suzimo tiba-tiba melihat cahaya itu. Jadi, dia belum melepaskan kekuatan sebenarnya dari Vian Suppression Cell. Jika dia melepaskannya bersama dengan mantra perusak, itu akan memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Mereka berdua berbicara berdampingan dan tanpa sadar, langit di luar sudah berubah gelap. Di sela-sela, suara rantai berderak bergema dari halaman belakang juga. Itu menjadi sunyi setelah diabaikan. Sejak awal, biksu tua itu tidak menjelaskannya, seolah-olah dia sudah terbiasa. Langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Jubah Suzimo sedikit bergeser dan rubah kecil yang telah tertidur sepanjang hari itu mengusap matanya yang mengantuk sebelum mengeluarkan kepalanya. Tatapannya masih sedikit linglung, belum sepenuhnya terjaga. Menempatkan cakar mungilnya di dada Suzimo, dia menatap biksu tua di depannya dengan jujur, berkedip dengan cara yang menawan. Biksu tua itu tersenyum. Rubah kecil berangsur-angsur kembali ke akal sehatnya dan buru-buru menundukkan kepalanya, merasa malu. Melihat Suzimo dalam-dalam, biksu tua itu berkata, rubah kecil itu. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan dia menderita. Petik 2. Itu sudah pasti. Petik 2. Suzimo menjawab. Segera setelah itu, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Biksu tua itu sepertinya ingin terus berbicara tetapi berhenti. Saat Suzimo hendak menanyakannya, biksu tua itu mengubah topik dan bertanya, pelindung, apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte Buddhis kita? Suzimo membeku sesaat.
Pertanyaan biksu tua itu datang dengan sangat tiba-tiba dan dia tidak mempertimbangkan pilihan sebelumnya. Biksu tua itu melanjutkan, "Jangan khawatir, pelindung, Anda tidak akan dikenakan terlalu banyak batasan jika Anda bergabung dengan Sekte Buddha. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat melakukannya kapan saja dan saya pasti tidak akan menghentikan Anda juga." Petik 2. Meskipun dia belum pernah mengembangkan heart piring sebelumnya, Suzimo tiba-tiba mengerti apa yang ada di pikiran biksu tua itu setelah melihat tatapan penuh harapan yang terakhir. Biksu tua telah menjaga kuil tua ini di dasar lembah pemakaman naga untuk waktu yang lama, melindungi peninggalan 10.000 tahun dari Fahua dan Biara Daming. Dia berharap untuk melanjutkan garis keturunan dari dua sekte besar. Biksu tua itu pasti hanya membuat permintaan itu setelah merasakan bahwa waktunya hampir habis. Baik. Suzimo mengangguk dan langsung setuju. Biksu tua itu mengangguk dengan penuh penghargaan. Dia memegang pisau cukur di jari-jarinya dan mengusapnya dengan lembut di atas kepala Suzimo. Itu disertai dengan perasaan sejuk. Rambut hitam jatuh ke tanah. Suara biksu tua terdengar di telinga Suzimo, "Mulai hari ini, namamu di Sekte Buddha adalah Mingxin." Petik 2. Pada kenyataannya, Suzimo dapat terus membaca sutra kuno di kamar sutra dengan bebas meskipun dia tidak setuju. Namun, dia merasa tidak enak tentang itu. Selanjutnya, dia sekarang telah jatuh ke kedalaman lembah pemakaman naga dengan kultivasinya lumpuh dan dia ingin memulai dari awal. Pencukuran rambut hitamnya melambangkan potongan dari masa lalunya. Untuk saat ini, dia akan meninggalkan identitasnya sebagai Suzimo, melupakan kejayaannya di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan berkultivasi di dasar lembah pemakaman naga dengan sepenuh hati sampai dia bisa bangkit sekali lagi. Biksu tua itu mengambil seutas benang yang hampir transparan dari tas penyimpanannya dan menyatukan 4 manik Buddha di tangannya menjadi satu set tasbih. Meskipun 2 manik Buddha hilang dari manik-manik doa Mingwang ini, mereka masih berguna dan dapat membantu Anda menghindari deteksi dari roh esensi jiwa yang baru lahir dan pembalikan kekosongan. Ambillah sebagai hadiah selamat datang karena Anda menerima saya sebagai Tuan Anda. Petik 2. Suzimo menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Hadiah ini terlalu berharga. Meskipun ada 2 manik Buddha yang hilang, itu masih merupakan senjata Dharma yang menghubungkan di masa lalu. Terlepas dari kekuatan manik-manik doa Mingwang saja, bahkan 4 segel Dharma lebih dari cukup untuk membuat banyak pembudidaya tergila-gila pada mereka. Selanjutnya, fakta bahwa itu mampu memblokir roh esens berarti bahwa rahasia di dalam tubuh Suzimo tidak akan ditemukan. Situasi sebelumnya dari dirinya yang sebenarnya diekspos oleh Demon Revealing Mirror tidak akan pernah terjadi lagi. Bagi Suzimo, ini adalah hadiah yang tak tergantikan. Bab 589, Pemakaman. Malam itu kabur. Itu sunyi di halaman kuil tua. Cahaya bulan berkilauan dan bulan bulat tercermin di permukaan air di sumur tua. Tak lama kemudian, bayangan seorang biksu muncul. Dia tidak tua, di usia 20-an, dan memiliki fitur elegan dengan mata yang bahkan lebih jernih dari permukaan air. Suzimo menatap bayangannya di air dan tersenyum. Mingxin, Mingxin. Apakah dia ingin saya melihat hati saya dengan jelas dan mengidentifikasi sifat asli saya? Suzimo bergumam pelan. Pada saat itu, dia tidak tahu kemana biksu tua itu pergi sedangkan Mingxin sudah pergi tidur. Telinganya dipenuhi dengan suara katak yang parau dan jangkrik yang berkicau. Rubah kecil berbaring di samping sumur dalam tidur nyenyak dan tiba-tiba, Suzimo menyadari bahwa pikirannya berada dalam keadaan ketenangan yang tak tertandingi. Pikirannya telah menerima baptisan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dasar lembah pemakaman naga yang terisolasi dari seluruh dunia. Dia telah berjuang selama 8 tahun terakhir. Dan sekarang, dia akhirnya berhenti. Itu seperti konsolidasi, kembali ke keadaan aslinya. Menatap bulan bundar di atas kepalanya, Suzimo tidak bisa membantu tetapi mengingat malam itu 8 tahun lalu. Dai Yue mengenakan gaun panjang merah tua dan berdiri di bawah kelopak bunga sakura yang berjatuhan. Berjemur di bawah sinar bulan, dia bertanya dengan lembut, apakah Anda ingin berkultivasi? Selama 8 tahun terakhir, Suzimo telah membudidayakan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar setiap malam. Sekarang inti batinnya hancur dan dia tidak memiliki cukup energi untuk menyediakannya. Kultivasi mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness harus berhenti untuk sementara waktu. Suzimo benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Dia merasa hampa secara internal. Tiba-tiba, dia mendengar suara mengejek bergema di telinganya. Anak, apakah Anda sedang memikirkan cara memperbaiki inti dalam? Hehehe. Suzimo terkejut. Suara itu datang tanpa peringatan dan sangat asing, itu bukan milik biksu tua atau Mingxin. Secara naluriah, Suzimo melihat ke arah rubah kecil di samping.
Dia masih tertidur lelap, jelas, dia belum mendengar suara itu. Dia satu-satunya yang mendengar suara tiba-tiba itu. Dengan ekspresi muram, Su Zimo melihat sekeliling, bersiap untuk memperingatkan biksu tua dan kecil itu kapan saja. Hehehe, jangan repot-repot mencari aku, nak. Anda tidak dapat melihat saya. Petik 2. Suara itu terdengar sekali lagi tidak menentu sehingga arahnya tidak dapat ditentukan, seolah-olah bersembunyi di sudut sambil menertawakan Su Zimo. Kali ini, Su Zimo menjadi tenang dan mencibir secara internal. Orang ini sedang bermain game bersembunyi di kegelapan, selama dia mengabaikannya, pihak lain pasti akan kehilangan kesabarannya. Nak, aku punya cara untuk membantumu memperbaiki inti batinmu. Jika Anda ingin mengetahuinya, datanglah ke halaman belakang di belakang aula besar. Petik 2. Memang, pemilik suara itu mengungkapkan niatnya. Halaman belakang di belakang aula besar. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Sebelumnya, sering kali ada suara rantai berat yang berderak sesekali dari halaman belakang, seolah-olah ada sesuatu yang terjebak di sana dan sangat membuat frustrasi. Aneh. Pandangan skeptis melintas di mata Su Zimo saat berpikir, guru berkata bahwa dia dan guru adalah satu-satunya di kuil tua ini. Lalu, orang ini di halaman belakang. Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah dan dia memikirkan kemungkinan. Keberadaan di halaman belakang mungkin bukan manusia, tapi hantu jahat. Itu akan mirip dengan wanita berkulit putih yang dia temui di luar kuil tua. Itulah alasan mengapa biksu tua itu berkata bahwa dia dan Ming Zhen adalah satu-satunya orang di kuil tua itu. Itu karena keberadaan di halaman belakang bukanlah manusia. Ming Zhen sangat ketakutan dan biksu tua itu sangat berhati-hati sehingga dia tidak akan menyebutkan apa-apa tentang ini. Sepertinya hantu jahat itu tidak lemah. Apakah Anda ingin memperbaiki inti batin Anda atau tidak? Untuk apa Anda membuang-buang waktu? Cepat dan cari aku di halaman belakang. Suara hantu jahat itu bergema lagi, sepertinya tidak sabar. Su Zimo secara alami ingin memperbaiki inti batinnya. Namun, dia benar-benar tidak bisa mempercayai hantu jahat. Selanjutnya, Ming Zhen telah menginstruksikannya sebelumnya untuk tidak pergi ke halaman belakang di belakang aula besar. Nak, kamu benar-benar pemalu seperti tikus. Apakah saya terlihat seperti saya dapat menyakiti Anda? Petik 2. Ya ampun, kamu menyedihkan dibandingkan denganku di usia itu. Saat itu, saya tidak takut apapun di dunia ini dan tidak ada yang bisa menghentikan saya kemanapun saya pergi. Petik 2. Nak, kamu datang atau tidak? Suara hantu jahat itu semakin lemah. Su Zimo menutup matanya dan beristirahat, dia tidak bergerak sepanjang waktu. Setelah hening beberapa saat, hantu jahat itu tiba-tiba berkata, tidakkah kamu ingin tahu apa yang wanita berjubah merah tua itu lakukan ketika dia datang ke sini 8 tahun yang lalu? Saya menyaksikan semuanya secara pribadi, hehe. Petik 2. Su Zimo tergerak dan membuka matanya. Wanita berjubah merah tua yang dimaksud oleh hantu jahat itu jelas adalah Dai Yue. Seolah merasakan perubahan emosi Su Zimo, hantu jahat itu berkomentar dengan gembira, jika kamu ingin tahu, datanglah ke halaman belakang aula besar. Aku akan menunggumu di sana, hehehe. Petik 2. Su Zimo mencengkeram tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berdiri, menuju bagian belakang aula besar. Dia tidak ingin ketinggalan informasi apapun tentang Dai Yue. Baik itu asli atau palsu. Berbalik di aula tua dan megah, Su Zimo tiba di halaman belakang dan berhenti di jalurnya. Secara naluriah, dia melihat ke atas. Mulutnya tidak bisa membantu tetapi menganga saat dia menunjukkan ekspresi keterkejutan yang dalam di matanya. Halaman belakang aula besar adalah kuburan yang sangat besar yang tidak memiliki batas. Satu demi satu, batu nisan tinggi berdiri tegak dengan ukiran yang jelas terukir di atasnya. Dao Lord Tianyi dari makam biara Fahua. Petik 2. Dao Lord Fuyan makam biara Daming. Petik 2. Sosok perkasa makam biara Fahua, Yu Ze. Petik 2. Sosok perkasa makam biara Daming Suyun. Petik 2. Makam Panglima Tertinggi Kekaisaran, sosok perkasa Han Fei. Petik 2. Petik 2. Batu nisan itu padat dan dikemas di atas kuburan masing-masing. Ada kesedihan yang luar biasa di kuburan. Mereka yang dimakamkan di sini setidaknya adalah Dao Lord karakteristik Dharma. Su Zimo bahkan telah menyaksikan cukup banyak tokoh perkasa tubuh gabungan. Su Zimo memfokuskan pandangannya ke batu nisan lain. Makam Patriark Biara Daming Hong Guang. Itu adalah makam Patriark Mahayana. Leluhur Mahayana hampir seperti ahli puncak dari daratan Tianhuang. Untuk berpikir bahwa dia akan dimakamkan di kuburan ini juga. Saat Su Zimo meratapi, tatapannya secara naluriah jatuh ke tengah kuburan. Ada kuburan sederhana di tengahnya. Jika tidak diperhatikan, itu hanya akan tampak seperti benjolan kecil di lumpur.
Namun, gundukan lumpur kecil itu tampak seperti sedang melihat ke bawah ke seluruh kuburan. Tidak ada batu nisan lain yang berjarak 100 meter di sekitar gundukan lumpur kecil. Di atas kuburan adalah tablet kayu yang bengkok. Hanya ada dua kata yang tertulis di papan kayu itu. Kaisar Dharma. Kedua kata itu sepertinya memiliki kekuatan misterius. Ekspresi Suzimo berubah drastis dan dia merasakan dadanya sesak. Bahkan, dia bahkan mundur beberapa langkah tak terkendali. Itu adalah makam seorang kaisar. Sebuah kalimat bergema tanpa henti dan diintensifkan dalam pikiran Suzimo. Nama jurang itu disebut Lembah Pemakaman Naga dan naga suci dikuburkan 10.000 tahun yang lalu dengan darah kaisar tua dan kematian para leluhur. Itu tempat yang sangat tidak beruntung. Petik 2. Semuanya nyata. Bencana 10.000 tahun yang lalu begitu dahsyat sehingga kaisar meninggal di sini. Melekat. Dentang. Suara gemerincing rantai yang membosankan bergema sekali lagi. Di balik batu nisan dan kuburan yang tak terhitung jumlahnya, di bawah cahaya bulan yang kabur, sesosok yang perkasa dan tinggi berdiri dari tanah perlahan. Dia memiliki aura yang sangat deras dan sepertinya kepalanya akan menembus lubang di cakrawala di atas. Bab 590, Hantu Kepala Merah. Itu adalah pria kekar dengan rambut dan pakaian acak-acakan. Rambutnya merah, seperti nyala api, dan wajahnya kasar. Dia menatap Suzimo dengan tatapan cerah sebelum menyeringai menjadi senyum sinis. Lengan, kaki, tubuh, dan leher pria kekar itu diikat oleh rantai logam tebal yang berkarat. Saat pria kekar itu berdiri, rantai itu bergetar tanpa henti. Hal yang paling menakutkan adalah dua dari rantai itu menembus tulang selangka pria kekar itu. Cahaya bulan sangat pucat. Tanah diletakkan dengan kuburan dan batu nisan di sekelilingnya. Fakta bahwa ada seorang pria kekar dengan ki yang begitu jahat berdiri di pemakaman ini semakin membuktikan dugaan awal Suzimo. Ini adalah hantu jahat yang sangat menakutkan. Pria kekar itu menaksir Suzimo beberapa kali dengan tatapannya dan kilatan di matanya semakin kuat, seolah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Akhirnya, pria kekar itu bahkan berjalan maju sambil mengendus dengan ekspresi senang sebelum akhirnya tertawa. Gaga-gaga. Tawa itu bergema melalui kuburan dengan cara yang meresahkan dan gemetar. Suzimo dapat melihat dengan jelas bahwa rantai pada pria kekar itu semuanya dipaku ke kedalaman tanah, menjebaknya di tengah-tengah kuburan. Selama pria kekar itu bergerak, rantai di tubuhnya akan mengencang. Suzimo merasa lega. Meskipun hantu jahat itu menakutkan, selama tidak bisa mendekatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nak, kamu benar-benar pemalu. Untuk apa kau bersembunyi sejauh ini? Petik 2. Pria kekar itu menyeringai. Jangan khawatir dan datanglah. Aku tidak akan memakanmu. Petik 2. Suzimo mendengus dingin. Dia telah menjelajahi dunia kultivasi selama 8 tahun dan memiliki beberapa pengalaman di dunia. Provokasi ceroboh pria kekar itu benar-benar terlalu jelas. Suzimo benar-benar tidak punya pilihan jika dia berjalan mendekat. Hantu berkepala merah, kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan dari sana. Saya dapat mendengar Anda. Petik 2. Suzimo memiliki nada tenang dan ekspresi normal. Hantu berkepala merah. Pria kekar itu melebarkan matanya dan nada suaranya berubah. Seketika, dia tampak seperti pembunuh. Nak, kau memanggilku hantu berkepala merah. Pria kekar itu memelototi dengan tegas. Suzimo cemberut tanpa rasa takut dan mencibir, berhentilah bersikap keras di sana. Anda bahkan tidak bisa bergerak. Siapa yang kamu coba takuti? Petik 2. Hehehehe. Pria kekar itu menggertakkan giginya dan mencibir dengan jahat. Suzimo bertanya, hantu berkepala merah, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu di sini. Apa yang kamu ketahui tentang wanita berjubah merah dari 8 tahun lalu? Petik 2. Saat menyebut wanita berjubah merah tua, ekspresi pria kekar itu berubah sedikit dan sedikit ketakutan melintas di kedalaman matanya. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi sombong. Gaga-gaga. Pria kekar itu menyeringai dan tertawa. Wanita itu luar biasa saat itu. Satu pertemuan dengannya menghancurkan meditasi yang hening dan tak tergoyahkan yang telah saya kembangkan dengan susah payah. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Petik 2. Selama setahun terakhir, Suzimo telah membaca sutra di kamar sutra dan memiliki pemahaman terhadap meditasi hening dan tak tergoyahkan. Dalam sekte Buddha, beberapa biksu akan mengembangkan berbagai teknik meditasi yang setara dengan keterampilan rahasia untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Semakin ketat persyaratan teknik meditasi, semakin besar kemajuan dalam kekuatan mereka. Misalnya, teknik meditasi diam dari sekte Buddhis juga dikenal sebagai diam atau dilarang berbicara. Sederhananya, seseorang tidak boleh berbicara. Umat Buddha menganggap bahwa siklus reinkarnasi massa disebabkan oleh karma yang terkumpul oleh tubuh, mulut, dan niat mereka.
Teknik meditasi hening dimaksudkan bagi mereka untuk mengurangi karma yang mereka peroleh dari berbicara dan meningkatkan kultivasi mereka sejak saat itu. Teknik meditasi tak tergoyahkan tidak mengacu pada gerakan fisik mereka, tetapi pada niat mereka. Mereka tidak boleh memiliki pikiran liar untuk mengurangi karma niat mereka. Kedua teknik meditasi tersebut sangat sulit untuk dikembangkan. Su Zimo tidak menyangka biksu tua dari kuil tua ini akan memilih untuk mengembangkan kedua teknik meditasi pada saat yang bersamaan. Kurang dari itu, dia tidak menyangka Dai Yue akan mematahkan kedua teknik meditasi biksu tua itu secara langsung. Pria kekar itu melanjutkan, ketika wanita itu tiba di sini saat itu, dia menerobos ke aula besar yang megah tanpa sepatah kata pun dan mengambil bunga saraca suci dari sekte Buddha yang dipajang di atas sebelum berbalik untuk pergi. Petik 2. Biksu tua itu secara alami menolak untuk mengizinkannya melakukannya dan mencoba menghentikannya. Tapi pada akhirnya, dia dikirim terbang dengan satu tamparan dari wanita itu. Haha. Pada titik itu, pria kekar itu sepertinya mengingat peristiwa hari itu dan tidak bisa menahan tawa, menyebabkan rantai di tubuhnya berderak tanpa henti. Jika bukan karena belenggu rantai, pria kekar itu bahkan bisa melompat kegirangan. Su Zimo berkeringat hanya karena mendengarnya. Dai Yue benar-benar terlalu buas. Pria kekar itu melanjutkan, orang tua itu terkejut dengan tamparan itu dan lupa tentang kultivasi pengasingannya untuk meditasi diam. Ketika dia melihat wanita itu akan pergi, dia merangkak dari tanah dan berkata, "Pelindung wanita, tolong tunggu." Hahaha. Su Zimo tampak agak malu. Dia ingin tertawa juga. Namun, dia sekarang adalah bagian dari sekte Buddha dan biksu tua itu dianggap sebagai gurunya. Dia tidak bisa tertawa. Karena itu, dia hanya bisa berdiri di tempat dan menahan dirinya dengan bibir yang terkatup rapat. Dia jelas mengalami kesulitan menahan diri saat wajahnya memerah seperti warna merah tomat. Pria kekar itu benar-benar tak terbendung ketika dia berbicara tentang semua yang terjadi 8 tahun lalu, terus mengoceh. Su Zimo mendengarkan dengan tenang di samping. Seolah-olah dia bisa melihat semua yang digambarkan terjadi tepat di depan matanya. Saat dia berbicara, pria kekar itu tiba-tiba meratap dan menghela nafas. Ini semua berkat wanita itu, jika tidak, aku. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara sepenuhnya. Su Zimo mengerutkan kening. Pria kekar itu jelas menyembunyikan sesuatu alih-alih melanjutkan. Tepat ketika Su Zimo akan bertanya tentang itu, pria kekar itu mengubah topik dan berbicara tentang betapa agung dan kuatnya dia di masa lalu, membanjiri segala sesuatu di jalannya. Pria kekar itu membutuhkan waktu 1 jam penuh hanya untuk membicarakan pertempuran pertamanya setelah menginjakan kaki ke dunia luar. Dia begitu bersemangat sampai air liurnya berterbangan kemana-mana dan terlebih lagi. Dia bahkan belum habis. Tidak kusangka hantu berkepala merah ini begitu banyak bicara. Petik 2. Su Zimo menjadi semakin tidak sabar saat dia mendengarkan. Terlepas dari segala sesuatu tentang Dai Yue, dia tidak lagi tertarik pada semua yang dikatakan pria kekar itu nanti. Su Zimo tidak bisa membantu tetapi menyela, "Hantu berkepala merah, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Anda memiliki cara untuk membantu saya memperbaiki inti batin saya." Betul sekali. Petik 2. Pria kekar itu mengangguk sebelum memelototi Su Zimo. "Jangan ganggu aku. Tunggu sampai aku selesai bicara. Apa terburu-buru?" Petik 2. "Saya tidak tertarik." Petik 2. Su Zimo mendengus dingin sebelum berbalik untuk pergi. Melekat. Dentang. Tiba-tiba, suara rantai berderak bergema di belakangnya. Kali ini, mereka terdengar agak aneh. Su Zimo berbalik secara naluriah. Pandangan tunggal itu hampir membuatnya takut. Tempat di mana pria kekar itu awalnya dirantai sekarang kosong. Hanya ada serangkaian rantai yang masih tergeletak di tanah. Ini. Su Zimo benar-benar bingung. Tiba-tiba, dia merasakan bayangan berkedip di atas kepalanya dan otot-otot di belakang lehernya menegang, dia diangkat oleh lengan yang kuat dan besar. Namun, yang menakutkan adalah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu, suara pria kekar itu terdengar lagi. "Biar ku beritahu, rantai itu hanya untuk pertunjukan. Apa menurutmu aku bisa ditahan oleh beberapa rantai logam berkarat?" Petik 2. "Menurutmu siapa aku dulu? Aku sudah menunggu lama sekali di dasar lembah ini. Sekarang seseorang akhirnya di sini untuk berbicara dengan saya, kemana Anda mencoba untuk pergi?" Petik 2. "Awalnya, ada seorang biksu kecil yang cukup baik dan sering datang menemani saya. Kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi tapi dia tidak pernah muncul lagi." Petik 2. Su Zimo merasa kepalanya akan meledak dengan semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atasnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ming Zhen begitu ketakutan dan memerintahkannya untuk tidak datang ke halaman belakang aula besar. Pada saat yang sama, di kamar sutra, Ming Zhen meletakkan kedua telapak tangannya dengan ekspresi simpatik dan menghela nafas.
Saudara muda Mingxin, semoga berhasil.